Yesus Kristus, senang bisa kembali berjumpa lewat kanal YouTube ini. Ibu bapak saudara yang terkasih, marilah sebelum kita berangkat dalam aktivitas kita satu hari ini, kita sejenak untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Untuk renungan dalam hari ini yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 24. Saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara yang terkasih, motivator tampaknya menjadi figur yang cukup digemari dan disukai masyarakat dalam waktu sekarang ini. Kata-kata para motivator seolah menjadi sabda yang sangat ataupun yang wajib didengar, sehingga tak heran bila beberapa para motivator sangat bersemangat untuk membuat kata-kata motivator untuk didengar para masyarakat. Oleh karena itu, ibu bapak saudara yang terkasih, apakah kita juga ikut atau kita mungkin lebih menggemari kata-kata motivator dibanding mendengarkan firman Tuhan? Bapak saudara yang terkasih, ini juga menjadi satu bahan renungan untuk kita. Bagaimana sekiranya sikap orang Kristen dalam mendengarkan Injil atau firman Allah. Nah, Paulus mengatakan dalam teks renungan kita hari ini bahwa pemberitaan Injil yang dia lakukan menghasilkan dua efek yang berlawanan. Pertama, Injil merupakan kekuatan Allah bagi orang yang diselamatkan. Dan yang kedua, Injil dianggap sebagai kebodohan oleh orang-orang yang akan binasa atau orang-orang yang tidak menerima Kristus. Nah, karena itulah ibu bapak saudara yang terkasih, Paulus menyadari dirinya bukan orang yang pandai berkata-kata, tetapi dia berhikmat menurut pandangan ataupun hikmat yang diberikan oleh Allah kepada dia. Secara fisik juga ia sangat lemah, ia sakit-sakitan. Ia menyebutkan bahwa ia datang ke Korintus dengan kelemahan, kegentaran dan ketakutan. Dia dinaungi dengan ketakutan, dan ia juga pernah menjadi bahan tertawaan sebagai pemberita Injil di kalangan orang-orang tersebut. Karena itulah Paulus meninggalkan Korintus, bahwa pada waktu di Korintus sudah mulai terkontaminasi oleh pemahaman-pemahaman serupa. Paulus menyebutnya pemahaman akan hikmat duniawi, hikmat berpengetahuan, dan itu sangat berpengaruh bagi jemaat Korintus pada waktu itu. Sepertinya sebagian jemaat di Korintus sudah mulai tergoda dengan hanya motivasi-motivasi tertentu, tanpa melaksanakan, tanpa melakukan apa kehendak Tuhan dalam kehidupan. Oleh karena itulah Paulus sangat tegas mengingatkan, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nah, ibu bapak saudara yang terkasih, kita juga bisa terjebak mengikuti dan mengejar hikmat yang sama, hanya mengejar hikmat duniawi ini, mengejar pengetahuan supaya kita berpengaruh bagi sekeliling, hanya mengejar gelar kehormatan demi memuaskan hasrat tersendiri dan jatuhnya ke dalam keangkuhan dan kesombongan. Oleh karena itulah Paulus sangat jelas menegaskan itu, supaya hikmat yang daripada Allah itu menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani kehidupan dan memisahkan apa hikmat duniawi dan mana hikmat yang berasal dari Allah, hikmat yang daripada Allah tertentu. Demikianlah pemaparan Paulus kepada jemaat Korintus itu, Bapak Saudara, mengenai apa itu hikmat yang daripada Allah dan apa itu hikmat dari duniawi ini. Karena itu, Ibu Bapak Saudara, marilah tekunilah untuk mencari hikmat daripada Allah. Bagaimana kita untuk mengetahui itu? Intens untuk membaca dan merenungkan firman Allah. Hubungan yang intens kepada Allah, Sang Pemberi kehidupan itu. Bukan mau mengatakan tidak perlu mendengarkan motivator-motivator yang ada di dunia ini. Apakah seimbang? Apakah kita merindukan
motivasi yang berasal daripada hikmat Allah itu, atau hanya semata hanya untuk mendengarkan motivasi-motivasi yang ada di dunia ini. Kiranya kita menghargai atau menghidupi penebusan Allah lewat Yesus Kristus. Hikmat dan kata-kata bijak yang disampaikan oleh para motivator itu juga bagus, tapi alangkah baiknya lewat pengimanan iman Kristen kita terhadap semua pengorbanan Yesus Kristus akan menjadi motivator yang sangat berharga, motivasi yang sangat berharga dalam kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan kita. Kiranya kita menghidupi motivasi-motivasi lewat firman-firman Allah yang telah ditulis di dalam Alkitab yang selalu kita baca dalam perjalanan kehidupan kita. Selamat merenungkan akan perjalanan penebusan Yesus Kristus kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, Engkau mengingatkan kami akan menghidupi pengorbanan-Mu di kayu salib. Kiranya itu menjadi motivasi kami dalam menjalani kehidupan kami, dan kami semakin dikuatkan untuk menjalani kehidupan kami dalam satu hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk melakukan segala aktivitas kami dalam keberagaman pekerjaan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.